berikut adalah materi mengenai scanner dan buffer reader. Teman-teman kan pasti sudah sering membuat program menggunakan inputan, dan biasanya paling sering menggunakan inputan scanner. Nah, berikut langkah untuk menggunakan kelas scanner. Yang pertama adalah import dulu kelas scannernya yang ada di dalam package Java util atau Java utility. Kemudian membuat objek dari scannernya sendiri. Caranya adalah scanner, kemudian nama objeknya apa sesuai dengan nama aturan penamaan identifier, kemudian use scanner, kemudian system.in. Kemudian kita pakai metode untuk menerima inputannya dalam bentuk apa, tergantung tipe datanya. Contohnya, kita pakai next atau next line untuk tipe data string. Kita pakai next in untuk tipe data integer atau next double untuk tipe data double. Contoh programnya di sini ada kelas contoh scanner. Jadi sebelum membuat kelasnya kita import dulu si kelas scannernya, import Java util kemudian scanner, kemudian kita buat objek scannernya namanya misalnya sj, kemudian new scanner system.in. Kemudian di sini saya input npm dan nama. Ini dua-duanya tipe datanya string, jadi saya pakai metodenya adalah next line. Sj ini adalah nama dari si scannernya. Kemudian yang tugas UTS dan UAS, karena tipe datanya integer, saya pakai metodenya adalah next in. Kemudian setelah semuanya diinput, di sini ada menghitung nilai akhir, didapatkan dari 0,2 kali tugas tambah 0,3 kali UTS tambah 0,5 kali UAS, dan si akhir ini tipe datanya double. Kemudian kalau si akhirnya sudah didapatkan, nanti dimasukkan ke kondisi if untuk mendapatkan nilai hurufnya atau keterangannya. Kemudian nanti tinggal dicetak nilai akhir dan nilai hurufnya seperti apa. Dan output untuk kelas contoh scanner ini, masukkan npm-nya, kemudian namanya, nilai tugasnya, kemudian nilai akhirnya nanti akan otomatis dari perhitungan tadi, kemudian nilai hurufnya berdasarkan kondisi if. Nah, kemudian untuk kelas buffer reader sebetulnya mirip dengan yang scanner. Jadi sebelum kita membuat kelas yang ada inputan buffer readernya, kita harus import dulu kelas-kelas yang dibutuhkan untuk inputan buffer reader. Nah, si buffer reader ini kita butuh 3 kelas. Ada buffer reader, kemudian input stream reader, dan IO exception. Kemudian membuat objek buffer reader sendiri, kemudian metodenya yang bisa dipakai di dalam buffer reader ini hanya read line, ya, karena hanya read line berarti yang bisa diterima di dalam buffer reader ini hanya inputan berupa string. Kalau misalnya kita mau inputannya nanti hasilnya menjadi angka atau menjadi integer, misalnya kita harus konversi yang string tadi menjadi integer. Kemudian kalau si buffer reader ini jangan lupa gunakan block try and catch, ini harus, ya. Contoh programnya di sini ada kelas contoh buffer reader. Jadi sebelum kita membuat kelas buffer reader, kita harus import 3 kelas ini. Ada buffer reader, input stream reader, dan IO exception. Atau bisa juga, supaya kita tidak perlu menuliskan satu persatu, kita bisa singkat import Java IO kemudian langsung bintang. Nah, si bintang ini berarti semua kelas yang ada di dalam package Java IO ini akan bisa digunakan di dalam kelas contoh buffer reader. Ya, kemudian jangan lupa tadi untuk menggunakan kelas yang ada dalam package Java IO, kita harus menggunakan block try and catch-nya. Ya. Kemudian kita buat objek dari si buffer reader-nya, misalnya namanya br, kemudian new buffer reader, kemudian new input stream reader, kemudian system.in.
sama seperti yang tadi. Contohnya, kita input npm dan nama yang tipe datanya string. Jadi kita pakainya readline. Kemudian ini juga readline. Kemudian yang tugas UTS dan UAS, kita kan butuh nilai tugas UTS dan UASnya untuk perhitungan. Nanti akan dikalikan dan dijumlahkan. Sedangkan si buffer reader ini dia hanya bisa menerima inputan berupa string menggunakan readline. Makanya di sini dibuat string tugas kemudian br.readline. Jadi kalau misalnya nanti di input nilai tugasnya 90, ya berarti 90 ini nanti dalam bentuk string. Nah, supaya menjadi angka, kemarin kan ada fungsi integer.parseIn. Nah, 90 angka ini nanti akan diubah menggunakan integer.parseIn. Ya, 90 ini kan disimpan di variabel tugas yang hurufnya besar semua. Nah, si tugas ini yang 90 string akan diubah menjadi integer, kemudian disimpan di tgs. Berarti akan menjadi 90 angka. Begitu juga untuk yang UTS dan UAS-nya. Nah, kalau mau lebih singkat supaya tidak jadi dua baris seperti ini, bisa juga kita buat seperti ini. Ini kan yang UTS. UTS ini kan hasil dari br.readline. Kita tinggal cut saja br.readline-nya seperti ini. Ini juga sama hasilnya. Jadi cara bacanya akan di input nilai UTS, nanti kita masukkan misalnya 80. 80-nya akan diterima dalam bentuk string menggunakan readline, kemudian diubah menjadi integer, menjadi 80 angka, ya. Kemudian si 80 angkanya akan disimpan di variabel UTS yang tipe datanya integer. Ya, kemudian nanti caranya sama, tinggal dihitung nilai akhirnya dan masukkan ke kondisi if-nya, kemudian cetak nilai akhir dan nilai huruf. Outputnya sama dengan yang contoh scanner tadi. npm